Ya, nggak ditentukan itu karena ini membuktikan bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak mobil merek Hyundai? Tahu nggak mobil merek Hyundai? Tahu buatan mana itu teh? Buatan mana? Korea. Tahu nggak direkturnya? Direkturnya siapa? Chung Mong Han ya, direkturnya. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu tahu nggak berapa besaran gajinya presiden direktur PT Hyundai? Tahu nggak berapa gajinya? Pak Haji seberapa gajinya? Gajinya itu per tahun itu dia dapat 140,6 miliar. Hampir 150 miliar. Jadi rata-rata per bulan seberapa? 13 sampai 14 miliar sabulan, ya. 13 sampai 14 miliar gajinya. Lamun tina gaji eta wungkul ge kira-kira cukup teu eta duit ke keperluan sapopoena. Besar kan? 14 miliar sabulan, gede kan ya? Gede itu uang teh. Kata dia juga besar itu uang sebesar itu. Tapi bahagia tidak hidupnya? Bahagia tidak hidupnya? Enggak. Buktinya apa? Kan pada tahun di pertengahan 2013 itu dia mengakhiri hidupnya dengan cara terjun dari lantai 12 di kantornya di Seoul, Korea. Jadi mengakhiri hidupnya bunuh diri, loncat dari lantai 12. Cing ari jalmi nu bunuh diri, eta teh anu bahagia atau anu gelisah hirupna? Ya gelisah. Anu bahagia mah mau bunuh diri, boro-boro gaji 14 miliar, tukang macul dapat gaji 50.000 sabedug. 50.000 Pak Haji nya, Pak Haji meruang tukang macul 50.000 sabedug. Dah hirupna teh bahagia we. Pas jam 10 sama istrinya diantiran sangu saboboko, tambah asin bolocot hiji, didekul beak setengah boboko eta teh. Asina beak sapotong. Beres duhur bapak-bapak ibu-ibu, alhamdulillah duhur kasih sida gawena ge nepi ka duhur, ditingali boboko aya keneh dihabek deui. Beak akhirna teh saboboko, datang peuting sarena tibra. Kan hadirin rahimakumullah, berarti dia bahagia hidupnya. Sok sanajan gajina 50.000. Kok kenapa presiden direktur PT Hyundai yang gajinya 14,6 miliar itu bisa loncat dari lantai 12 mengakhiri hidupnya? Berarti dia orangnya gelisah, berarti dia tidak bahagia. Nah, itu berarti bahagia itu bukan materi yang menjadi ukuran. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW itu menawarkan, lamun bapak-bapak, ibu-ibu hayang ngarasa bahagia hirup, miliki yang 4 ini. Yang pertama ini di nomor 1 kan, qalbun syakirun. Kok kenapa Ustadz nomor 1-nya qalbun? Alasannya kenapa kolbun nomor 1, kolbun sakirun nomor 1. Kolbun itu bapak-bapak, ibu-ibu, artinya hati. Hati itu tempat menyimpan berbagai perasaan. Seluruh perasaan, baik yang baik maupun yang buruk, itu adanya di dalam hati. Bapak susah, bapak senang, bapak bahagia, bapak gelisah, bapak sedih, bapak senang, itu semuanya ada dalam hati. Cinta, benci, ayana dina naon? Dina hati. Termasuk bahagia juga adanya di dalam hati. Maka nomor 1, jika ingin bahagia, nomor 1 bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus bisa menjaga hati supaya hati kita terus bersyukur. Kenapa ukurannya syukur? Syukur di sini bapak-bapak, ibu-ibu, maknanya syukur di sini artinya adalah qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah itu menerima apa adanya, baik yang buruk atau yang baik yang Allah berikan kepada kita, kita menerima apa adanya. Coba hadirin rahimakumullah, kita berpikir, jika ada orang
yang menerima apa saja yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia merasa senang, dia merasa ikhlas dengan pemberian itu, walaupun pemberian itu secara zahir itu tidak bagus, tapi dia merasa senang dan senantiasa berpikiran positif bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepadanya ini adalah sesuatu yang baik, ini adalah yang terbaik bagi dirinya. Kira-kira orang yang bisa menerima apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya, hadirin rahimakumullah, hidupnya akan bahagia atau akan gelisah? Pasti bahagia ya, menerima apa adanya. Kalau orang dikasih oleh Allah sakit misalkan, kemudian dia tersenyum dengan penyakit itu karena dia punya pemikiran positif bahwa ini pemberian Allah dan Allah tidak ngasih ini kecuali ini akan menjadi satu kebaikan. Kira-kira kalau dikasih sakit dia merasa senang, kira-kira kalau dikasih sakit dia juga masih melihat adanya sisi baik dari rasa sakit itu. Paling tidak ini bisa menghapus dosa. Lamun dibere cager kumaha tah? Upami diberi sehat kumaha perasaan anak? Ya lebih bahagia lagi, diberi penyakit ya bahagia, diberi cager mah tuh komo. Artinya apa hadirin rahimakumullah? Artinya seluruh perjalanan hidupnya, ketika dia menjalani hidupnya tidak akan ada sesuatu yang membuat dia sedih. Persoalannya selesai. Ketika dia sudah menerima apa adanya, dia tidak akan menuntut yang lebih banyak daripada itu. Dia tidak akan punya ambisi yang berlebihan. Hidupnya tidak stres, hidupnya tidak putus asa. Karena apa? Sudah menerima apapun yang diberikan Allah kepadanya. Oleh karenanya ini sebenarnya kebahagiaan itu adanya di sini. Urang dibere musibah oge ngarasa senang, komo lamun dibere rahmat kan, dibere nikmat, dibere musibah oge senang. Saya jamin bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita sudah bisa menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah kepada kita, yakin hidup itu pasti bahagia. Selesai urusan hidup itu semuanya. Makanya yang pertama itu kolbun syakirun, itu nomor satu. Dan Rasulullah mengatakan, sebenarnya hadirin rahimakumullah tidak akan ada orang yang bisa menerima hidup ini apa adanya kecuali hanya orang yang beriman. Itu kata Rasulullah, walaisa dzalika illa lil mu'minin. Sikap menerima apa adanya itu tidak akan ada pada orang lain. Kata Rasulullah, ini hanya ada pada orang yang beriman. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'mini inna amrohu kulluhu khairun. Idza asobathu khairu fasyakara fahuwa khairullah. Wa idza asobahu dharra fasobara fahuwa khairullah. Wa laisa dzalika illa lil mu'minin. Ajaib kehidupan orang mukmin itu. Ajaib kata Rasulullah. Ajaib itu sangat mengagumkan, sangat luar biasa. Luar biasanya di mana? Persoalan orang mukmin itu hampir dikatakan kata Rasulullah tidak ada yang buruk semuanya. Jika dia dapat yang baik, dia bersyukur, alhamdulillah Allah ngasih ini kepada saya, Allah ini sayang sama saya, dia bisa bersyukur sehingga itu menjadi kebaikan. Kemudian wa idza asobahu dharra fasobaro, kalau dia ditimpa dengan sesuatu yang sulit di dalam hidupnya, dia bisa bersabar sehingga itu pun bisa menjadi kebaikan baginya. Dan itu kata Rasulullah tidak akan ada kecuali di hatinya orang mukmin.